Itu dibenahi dulu. Sanitasinya misalkan. Ya, misalnya seperti itulah. Ini ya yang perlu dilihat. Nah, ini yang saya lihat dari pengalaman sampai 4 kali ini itu adalah kita perlu ninjau ke SCPG. Sehingga ini yang perlu kita lakukan, yang perlu kita lakukan bersama bagaimana SCPG itu selalu berhati-hati. Ini maaf, ini bukan dapur umum, tapi makan bergizi kan ya, makan bergizi. Jadi sudah berbeda dengan warung biasa ini. Warung plus-plus nggak apa-apa, tapi ini makan bergizi ya, ada plus-plus lagi. Gitu. Jadi itu saya kira Maris yang perlu diperhatikan. Baik, aplaus dulu untuk Pak Bagus Kuncoro, Ketua Satgas Percepatan. Kita ke Bu Mami. Bagaimana dalam perspektif Dinas Kesehatan termasuk uji lab dari sisa atau sampel makanannya seperti apa, Bang? Gini ya, mungkin kita di sini kita satu pemahaman dulu. Kita tidak mencari siapa yang salah. Kita bersama-sama kita memperbaiki, kalau mencari solusi. Mencari solusi, benar. Karena kita semua kan satu tujuan yang mulia. Jadi untuk anak-anak kita, untuk generasi muda agar lebih cerdas, lebih bergizi untuk kedepannya. Baik, mungkin dengan kasus yang selama ini 1 minggu terakhir ini ya, 1 minggu terakhir ini seperti yang sudah disampaikan Pak Bagus, mungkin ada beberapa yang memang harus kita cek, kita kawal. Tapi sebenarnya action kita, terutama dari Dinas Kesehatan, kita sudah memberikan pelatihan rutin kepada SPPG, relawannya. Pelatihan penjamah makanan itu sudah kita lakukan. Jadi minimal 1 bulan sekali. Kita juga sudah monef ke tempat-tempat SPPG, rutin kita lakukan. Kita kerjasama dengan antar bidang, P2 juga dan Kesmas. Kita bersama-sama untuk monef ke SPPG. Terus kemarin untuk kasus yang 3 SPPG ada dugaan keracunan itu, memang hasil labnya untuk Moyoketen 2 itu ada sedikit lebih tinggi kandungan mangan dan besinya. Kandungan apa, Bu? Mangan dan besi. Oh, mangan dan besi. Itu. Untuk yang Moyoketen 1 hasil labnya bagus. Hasil lab airnya. Terus yang untuk serut itu masih belum keluar karena kemarin Jumat kan kita baru ambil sampelnya, terus labnya tutup hari Jumat. Nah kemudian hari ini baru bisa diperiksakan tapi belum ada hasilnya. Ini ada nempel di sayurnya atau di lauknya atau di? Kita kemarin ambil sampelnya yang sudah disiapkan oleh, biasanya kan kita sudah memperingatkan untuk SPPG. Sebelum dikemas, kita harus disiapkan 1 porsi besar untuk sampel. Jadi ditaruh di klip, apa istilahnya? Disilem, kemudian bertahan 2 kali 24 jam. Itu untuk jaganya kayak gini. Kalau misalnya ada sesuatu, kita masih ada sampelnya yang bisa kita. Kemarin periksa. Juga sampelnya pakai itu ya? Jadi kita memang setiap SPPG, setiap kita melakukan pelatihan penjamah, kita sudah menekankan bahwa sebelum pemorsian, jadi itu benar-benar yang fresh itu ya, itu kita sisihkan untuk nanti sampelnya. Jadi bukan sisa, bukan sudah dipilah-pilah baru kita ambilnya. Iya, Bu Mawi, ini titik errornya di mana sih? Apakah pada saat memilih sayuran atau bahan-bahan, atau pada saat proses memasaknya, atau pada saat mendistribusikannya, atau di titik mana sebenarnya? Kalau kita ditanya tentang titik, di semua titik itu ada kemungkinan, kemungkinan terkontaminasi itu ada. Cuman kan kita sudah mengingatkan untuk para relawan itu memakai APD lengkap. Nah, tapi pada waktu pemasakan, mungkin pemrosesan kan kita juga tidak setiap waktu bisa memantau. Nah, itu yang mungkin pada waktu pengemasan, pemrosesan itu, atau mungkin waktu pengujian itu bisa jadi. Jadi setiap step itu ada peluang untuk terkontaminasi. Peluang yang paling banyak kemarin dari kasus itu di mananya? Kalau kemarin itu yang paling memungkinkan? Paling mungkin kalau kita ditanya paling memungkinkan, kayaknya kita bisa tidak berani ya membuat statement bahwa ini loh ya. Tapi yang jelas itu semua step itu berpotensi untuk
Kalau misalkan mengandung zat besi tinggi misalkan, itu berarti pemilihan bahannya dong? Itu dari airnya, dari sumber dari sumber airnya. kalau yang itu. Makanya kita kemarin waktu terjun ke lapangan, kita langsung juga melakukan IKL, inspeksi kesehatan lingkungan. Kita cek semua yang kira-kira berpotensi itu apa aja. Jadi dari tiga SPPG itu memang ada beberapa yang kemungkinan bisa menjadi sumber kontaminasi. Ya. Misal telenan itu dari kayu, harusnya kan pakai aluminium. Nah seperti itu. Jadi itu salah satu contoh. Oke, sampai kapan aktivitas investigasi ini selesai sehingga memunculkan kesimpulan-kesimpulan sehingga clear dipublish ke masyarakat, Bu Mami? Kalau hasil IKL kami kan sudah kami serahkan ke tim Satgas. Jadi monggo nanti tim Satgas yang mungkin akan memberikan pengumuman atau apa seperti itu, kita ngikutkan, kita di dalamnya. Atau menunggu BGN untuk memutuskan? Kan BGN sekarang sudah bergerak untuk menghentikan operasional dari SPPG tersebut. Jadi mungkin nanti kita beberapa waktu kemudian akan inspeksi lagi yang IKL. Kan kita sudah memberikan rekomendasi ya bahwa yang kurang ini seperti itu. Kita sudah sampaikan ke SPPG juga, sudah kita sampaikan ke tim Satgas. Nanti kalau misalnya sudah berbenah, sudah dilakukan sesuai arahan dari kami, mungkin kita akan terjun lagi untuk melihat apakah IKL. Mami, dulu ada persoalan tentang apa itu istilahnya standar kelayakan, higienitas. Apa itu istilahnya ya? Ini SLHS. SLHS ya. Ini bagaimana dengan ketiga SPPG yang dihentikan sementara itu? Kebetulan ketiga SPPG tersebut masih proses, jadi belum mempunyai SLHS. Jadi sebenarnya mereka untuk yang dari kami termasuk IKL tadi, termasuk yang pelatihan penjamah, pemeriksaan lab itu sudah. Cuman sekarang kan OSS ya, sebelum diupload di OSS itu ada persyaratan dasar yang harus dipenuhi. Nah itu yang sementara ini untuk yang online itu agak kesulitan, seperti tata ruang apa ya namanya, apa Mbak Wiji? SPPR apa? Nah itu yang harus dari kementerian itu yang sulit. PBG itu juga itu yang sulit dipenuhi mungkin dari SPPG-nya. Tapi kalau dari sisi kesehatannya, dinas kesehatan yang kita lakukan itu mereka sudah cek kesehatan gratis, relawannya itu sudah dilakukan. Nah, cuman yang persyaratan yang lain yang akan diupload di OSS itu yang mungkin agak kesulitan. Kesulitannya itu di pihak SPPG-nya atau prosesnya yang sulit? Pemenuhannya. Iya. Oke. Iya kan. Sekarang kan NIB-nya itu juga belum ada. Jadi nyantolnya di NIB-nya belum mana ada. itu DPM PTSP masih Padahal NIB mencari. itu awal kita mau mendirikan lembaga harusnya, itu masih ada ya. Harusnya kalau dari awal itu sudah punya NIB, sudah punya tata ruang sebelum bangun, istilahnya kita sudah siap semua. Insya Allah nanti untuk SLHS ini bisa. Tapi pada kenyataannya kan kita sudah punya SPPG, sudah punya dapur, baru kita mengajukan. Jadi mungkin itu kesulitannya. Oke, Tapi baik. kalau yang dari sisi kesehatannya, dari dinas kesehatan kita sudah oke semua. Untuk persyaratan. Tapi persyaratan tadi sangat mendasar itu harusnya kan? Ya, ini ada Dokter Aris, mungkin bisa bantu kita ini. Monggo ada siap kursi nih, Dokter Aris. Biar lebih lengkap ini masyarakat mendengar bagaimana sih sebenarnya yang terjadi sehingga tidak simpang siur informasi yang keluar ke publik. Ya, sebelumnya mohon maaf terlambat karena warungnya belum bisa ditutup. Jadi pasiennya tidak bisa ditinggal. Jadi harus ikut hitohnya jadi dokter, jadi harus menyelesaikan. Ngapunten. Mungkin menambahkan aja, tapi tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Bu Mami. Saya hanya menambahkan aja bahwa memang kebetulan kalau dari perizinan SLHS dari 3 dapur yang mengampu dari seluruh sekolah yang kebetulan seminggu kemarin membuat kita semua agak
hektik gitu ya di pekerjaan, itu kebetulan belum memiliki SLHS. Benar juga disampaikan bahwa pengurusan SLHS ini agak sedikit berbeda di tahun 2026 ini dibandingkan tahun 2025 yang lalu, di mana tahun 2025 tersebut adalah ada keluaran dari surat edaran bahwa ada percepatan untuk keluarnya SLHS secara manual pada waktu itu. Namun demikian berbatas sampai Desember 2025, sehingga kami pada waktu itu di Dinas Kesehatan dari 70 yang mengajukan SLHS, alhamdulillah bisa 51 yang sudah dinyatakan lulus, dalam artian sudah sesuai dengan ketentuan di SLHS, dan hanya satu yang tidak lulus untuk SLHS-nya karena sampai batas waktu yang ditentukan pihak dari SPPG ataupun mitra belum memenuhi dari apa yang item-item yang dibutuhkan di sana. Jadi kalau dilihat kondisi yang ada itu bisa dikatakan 52 yang mengajukan, hanya satu yang dinyatakan tidak lolos. Jadi sebenarnya kalau dipenuhi akan lebih mudah di sana. Sekarang di 2026 ini semua perizinan harus lewat di OSS. Sementara di OSS itu ada yang namanya syarat bersyarat gitu ya. Kalau kita menyatakan bahwa ini perizinan dari sebuah izin usaha penyedia makanan. Jadi bukan hanya NIB yang keluarnya, tapi juga harus nanti menentukan jenis KBLI yang seperti apa, dan itu nanti akan berimbas lagi ke bangunannya, apakah bangunannya ini bangunan permanen, bangunan baru, bangunan existing, yang itu nanti akan berimbas terhadap pemenuhan dari, kalau dulu istilahnya IMB, sekarang istilahnya PBG. Sementara kalau sudah keluarnya PBG harus dilengkapi dengan SLF juga, ibaratnya gitu, dari bangunannya. Ini akan membuat ketentuan-ketentuan ini menjadi lebih panjang nih, gitu. Sementara kalau yang dulu hanya terfokus di pemenuhan perizinan dari PPL, IKL-nya saja, kemudian uji airnya sama pelatihan penjamah, yang itu dilengkapi dengan SOP yang harus dijalankan dari dapur, dan itu relatif mudah, makanya keluarannya adalah manual. Namun demikian di perizinan manual bukan berarti pada waktu yang kemarin mudah itu akhirnya membuat semuanya menjadi dikesampingkan, tidak, tapi semuanya tetap harus berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada di OSS, seperti bagaimana menentukan KBLI-nya. Namun paling tidak ini sudah dipegang duluan nih, izinnya, SLHS-nya sudah dipegang duluan. Nah sekarang ini dari sisa yang ada tadi belum memiliki itu. Itu yang memang menjadi PR yang tidak bisa terselesaikan secepat kalau misalkan mengajukan secara manual. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa bagaimana sih atau ketentuan dari mana proses kemungkinan mitigasi risikonya dari penyiapan menu yang ada di dapur. Sampai saat ini kami belum bisa menyampaikan simpulannya seperti apa. Nanti saya dijewer sama Kasatgasnya gitu kalau sudah menyampaikan di sini, karena hasil baru minggu kemarin itu dari hasil investigasi, sampel sudah kita kirim semuanya ke laboratorium yang ada di BPL kami yang ada di Surabaya. Dan itu pun kami mengambil dari 3 dapur itu, kalau misalkan kita bisa dapat sampelnya yang hari sebelumnya, itu pun juga kita sudah kirim semua. Kenapa? Karena dari 3 kasus yang muncul itu tidak munculnya karena konsumsi pada saat itu, tetapi keluhannya muncul setelah konsumsi yang kemarin. Jadi contoh di SMK 3 keluhannya dirasakan kemarin, menyampaikan ke kami adalah atau duhur ya, itu kalau tidak salah ya, duhur itu, sementara konsumsinya yang dirasakan dari mereka yang keluhan-keluhan itu sudah munculnya dari pagi. Nah kemudian akhirnya di hold, tidak jadi dikirimkan, itu tidak jadi dikonsumsi itu. Dan kita tanya dari seluruh yang mengalami gejala atau berkeluhan itu paling cepat muncul di 2 jam pertama sampai ke 15 jam setelah konsumsi. Nah, dan sampai yang totalnya di 123 itu plus 56 yang izin pada saat hari H itu. Nah
Demikian pula yang yang kejadian di SMK sore maupun yang susulan di SMK 2 dan juga MAN 2. Itu pun juga keluhan setelah kita melakukan survei epidemiologi oleh kawan-kawan yang ada di surveillance, itu juga keluhan munculnya itu adalah dari sebelumnya, bukan pada saat kami mendapatkan informasi. Sehingga keluhan dan gejala ini bisa kita ambil di dapur bahwa yang siap seperti yang disampaikan, seyogyanya dari dapur ini bisa menyiapkan sampel menu lengkap sesuai dengan yang didistribusikan. Paling tidak ada 2 menu lengkap yang ada disimpan di chiller atau lemari pendingin, sehingga apabila ada dibutuhkan dari Satgas akan melakukan pemantauan berkala secara sampling acak gitu, mendapatkan sampel secara lengkap. Karena yang membutuhkan sampel bukan hanya dinas kesehatan, mungkin teman-teman yang dari Inafis, teman-teman yang dari BPOM itu juga butuh sampel. Itu yang memang kami temukan di dapur belum sedetail itu. Oke, berarti SOP itu tidak dijalankan bahwa dia harus menyiapkan sampling, harus packaging sampling untuk jaga-jaga itu ya dokter ya? Kami belum bisa menyampaikan bahwa SOP itu belum dijalankan apa tidak karena mereka belum mengajukan nih. Kalau belum mengajukan kami kan tidak tahu mereka sudah memiliki SOP-nya apa tidak dan seperti apa.